Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membuat tugas pada mata kuliah pengantar psikologi dengan judul tugas itu aktivis seni. Nah, jadi kami buat bahasan kali ini kami akan membahas tentang kehidupan teman kami. Nah, jadi kami mulai perkenalan diri dulu tuh ya. Perkenalkan, nama saya sendiri Ahmad Dhani, umur 2013-0027. Saya berasal dari teknik dan 4 teknik industri. Perkenalkan, nama saya Emre Rahman dengan NIM 2213-11 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Rangga Citra dengan NIM 2213-04 dari Prodi Teknik Industri. Nah, baiklah, sekarang kami akan masuk dalam berbincang tentang kehidupan kami. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami ingin berbincang-bincang tentang seputar kehidupan kami. Baiklah, buat saudara Rahman, bisakah perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Emre Rahman dengan NIM 2213-0411 dari Prodi Teknik Elektroindustri Denpasar. Boleh tahu nggak Rahman ini asalnya dari mana? Saya berasal dari Subang. Saya lahir di sana pada tanggal 23 Februari 2003 di Bidan. Saya di sana lahir dari keluarga yang orang sederhana dan mempunyai banyak teman. Saya berawal sekolah TK di TK Asia di Subang. Dan di sana saya mulai belajar membaca, mulai belajar teka-teki, dan di sana pun saya lumayan ngerti lah bahasa-bahasa Minang, sama bisa bermain sama teman-teman, dan juga ada drum bandnya. Saya di sana TK hanya untuk menyelesaikan kakak saya untuk selesai kelas 6 SD dulu. Setelah saya lulus TK, saya pergi merantau ke Kabupaten Tangerang, dan di sanalah saya mulai besar di sana. Saya berawal kelas SD kelas 1 di SD Negeri Cikupa. Dan di sanalah saya mulai berbincang-bincang dengan teman saya yang menurut saya belum bisa berbahasa Sunda dan berbahasa Indonesia yang secara detail lancar. Oh, jadi di Tangerang itu menggunakan bahasa Sunda juga? Oh iya, betul. Karena dalam di sana situ ada mata pelajarannya yang ada pelajaran bahasa Sundanya. Pertama kali saya belajar bahasa Sunda itu sangat tidak paham. Jadi sekarang sudah bisa berbahasa Sunda? Sampai sekarang masih setengah sedikit. Cuman kalau dalam secara dengar mereka berbicara saya bisa memahaminya, tapi secara menyebutkan kata-katanya tidak bisa, masih patah-patah. Sampai di sana pernah saya mendapatkan nilai ujian alhamdulillah 60, walaupun tidak paham sedikit pun. Saya bersekolah di sana SD Cikupa itu sampai kelas 3. Lulus kelas 3, dan saya dapat kabar bahwa kakak saya bentar lagi selesai SMP. Jadi saya berangkat kembali ke kampung untuk menyelesaikan kelas 3 SD di sana. Saya bersekolah kelas 3 SD di SD 01 Rubang. Saya balik lagi kampung. Pas saya ke sana lagi, saya tidak paham mulai tidak paham lagi bahasa Minang. Dan ditambah lagi di sana anak-anaknya pergaulannya agak lumayan kasar dalam intinya. Dan bahasa-bahasa kasar, terus sering berantem. Saya menyelesaikan sekolah di sana cuma sekitar setengah semester karena kakak saya bentar lagi selesai. Setelah kakak saya selesai, saya akhirnya dijemput lagi pulang ke Tangerang bahwa saya akan menyelesaikan sekolah lagi. Saya bersekolah di SD Bitung Jaya 1. Oh, jadi bukan balik lagi ke sekolah yang lama? Oh, tentu tidak, karena menurut saya sepertinya nggak bisa lagi buat balik ke sana lagi.
Jadi saya memutuskan ambil SD Bitung Jaya 1 karena tidak jauh dengan pabrik ayah saya bekerja. Setiap hari saya diantar pergi ke sekolah. Dan di sana saya mulai belajar lagi ada pelajaran bahasa Sunda. Itu mulai repot lagi saya buat belajarnya. Tapi alhamdulillah karena teman-teman di sana baik, dalam ulangan ada dibantu-bantu, pembelajaran juga dibantu belajar bahasa Sundanya. Di sanalah saya mulai belajar yang lain-lain. Ya, ada lah. Mereka itu main bola bareng, tapi terkadang saya berpikir mereka ini bermain bola cuman hanya buat sekedar iseng-iseng aja sih, seperti saya. Oh, jadi bukan kayak serius dalam bermain. Kalau serius itu tergantung lagi kan. Soalnya di sana itu kebanyakan anak-anaknya itu sering ribut, berantem. Sampai Jadi dibawa. kadang sering habis main bola berantem gitu. Ya, karena kayak mereka itu nggak terima kalau timnya kalah. Bermain bola sambil hujan itu sangat menyenangkan sekali sih. Sampai pernah jajan di sana itu kayak contoh beli es teh atau nggak cilung. Nah di sana itu kadang-kadang ngutang, tapi seminggu 2 minggu nggak inget, alhamdulillah nggak perlu bayar. Nggak pernah bayar. Masih belum tahu. Parah. Tapi alhamdulillah sih setelah selesai sekolah kelas 6 SD di sana, alhamdulillah saya bayar sih. Oh, jadi ujung-ujungnya tetap dibayar. Tetap dibayar. Takut dosa taunya. Di sana juga bertemu sama ada orang itu dengan tahun kelahiran 1998 akhirnya. Sangat tua sekali kalau itu dia. Orang itu termasuk kayak maaf ya, kayak idiot gitu lah maksudnya. Tapi ada baiknya, ada kadang buruk ya orang. Lanjutlah, saya selesai di kelas 6 SD ini. Saya dapat panggilan lagi bahwa kakak saya selesai SMA. Saya balik lagi. Oh, jadi balik lagi ke Padang, kampung. Saya SMP kelas 1 di SMP 1 SMP 1 negeri Kecamatan Gugua. Dan di sanalah saya mulai berpasar minyak lagi. Saya di sana dikenal bagi orang-orang ini, anak Jakarta ini anak yang gaul, anak mewah, yang serba punya. Padahal saya berasal dari keluarga yang sederhana. Tapi bagi mereka ini, saya ini orang super punya. Padahal biasa-biasa saja. Di sana saya mulai bergaul dan mempunyai teman banyak dan teman akrab. Sangat senang sekali sih sekolah di sana, punya teman-teman yang lain. Tapi pernah karena saya tidak terlalu mementingkan keributan atau yang lain ya, saya pernah, karena ada satu kata yang saya bahasa Minangnya belum ngerti kan, tunggiang itu saya kira nama orangnya. Ternyata orang tersebut pertama-tama diem aja, nggak dijawab, biasa-biasa aja jawabnya itu. Tapi sering sekali saya nyebut tunggiang ke dia, saya pun tidak tahu kan artinya tunggiang itu. Ternyata artinya tunggiang itu giginya tongos. Jadi dia kayak tersinggung dan marah. Saya masih belum berpikir untuk dia udah marah sampai dia berantem dengan saya, tapi saya belum ada untuk melawannya. Dan sampai di sana saya malas sekali untuk bertengkar dengan dia, sampai saya pernah dibully berkali-kali oleh dia. Tapi saya sabar terus ya. Sempat terjadi satu kasus sampai dipalak saya pun berpikir saya terus sabar karena saya tunggu mainnya aja. Soalnya ada saatnya untuk saya keluarkan amarah saya. Dan di sanalah dia mulai membuat saya kesal sampai kesabaran saya habis. Dan di sanalah saya mulai keribut sampai dibawa ke ruang BK. Alhamdulillah guru BK-nya itu adiknya guru BK itu teman ibu saya. Oh, jadi ada orang dalam. Ada orang dalam lagi. Jadi kita alhamdulillah saya tidak ada kena skor atau jadi tetap aman, tetap ada kena masalah. Karena saya udah menceritakan tentang kenapa saya bisa kayak gini sampai berantem dengan dia. Alhamdulillah guru BK tersebut menyebutkan bahwa saya masih tetap baik
dibandingkan dia kan. Setelah lulus kelas 1 SMP, soalnya kakak saya selesai kuliah, selesai SMA. Saya SMA. Saya justru alhamdulillah senang sekali sih sebenarnya nggak ketemu lagi orang itu, karena menurut saya bosan aja gitu kan, orang kayak gitu tipikalnya kayak kumpuli itu cocok kayak bertemu di sekolah. Lanjut saya sekolah balik lagi ke Tangerang di SMP 3 Raksa, jauh dari rumah sekitar 30 menit menggunakan angkot. Padahal sebelum saya masuk di sana itu nilai saya muat masuk ke sana itu lumayan terbilang kecil lah. Soalnya kan nilai asli di Padang ini nilai murni, tidak ada nilai-nilai tambah-tambahan yang lain. Ya. Beda halnya dengan di Tangerang. Soalnya di situ ada nambah nilai kehadiran sama nilai sikap. Pas saya pertama kali daftar di sana, saya lihat soalnya di sana juga ada orang dalam lagi. Soalnya dekat rumah. Bahwa saya ingin masuk sekolah di sana, pas dilihat nilai ini tidak bisa masuk di sekolah sana. Jadi saya nelfon lagi sama orang yang di sekolah tersebut yang di Padang, di Payakumbuh ini, dan diubah nilai saya agar bisa saya masuk kembali sana. Alhamdulillah saya bisa masuk kembali di sana, kembali di SMP Negeri 3 Raksa ini sampai selesai sekolah di sana. Alhamdulillah sih teman-teman di situ baik, tapi kadang-kadang dipanggil Padang. Soalnya karena orang Padang juga. Padahal saya besar di sana loh. Gak tahu aja. Di sana teman-temannya baik, tapi asik. Sampai pernah di suatu kasus guru saya kan ulang tahun. Kami bercanda-canda lah, selesai dikasih ulang tahun, ambil kuenya, coret muka kan. Oh iya. Pas coret muka ini kita kan mau cuci muka ke bawah. Saya sama teman tuh ngajak, ayo Rahmat ke kantin yuk. Padahal masih jam pelajaran. Pas jam pelajaran itu kita ke kantin, tiba-tiba ada kepala sekolah lagi sama guru-guru yang lain. Tidak tahu kenapa, saya pun kaget kan. Soalnya ada kepala sekolah tersebut kan. Kaget, kami kabur, dan kepala sekolah itu justru ngejar kita sampai kita tidak tahu arah mana lagi buat kabur. Takut sekali sih. Takut saya dikeluarkan. Lanjut, saya banyak sih mendapat kasus dulu itu sampai hampir ingin dikeluarkan karena kelakuan saya emang masih terbilang, pikiran kita ini masih terbilang masih bocah lah, masih belum luas. Sampai alhamdulillah saya lulus di sana dengan nilai yang terbilang cukup baik untuk masuk di SMK yang saya inginkan. Sebenarnya saya tidak ingin masuk SMK sih, karena ada bujukan dari teman buat masuk. Oh jadi ngikut teman? Bukan ngikut teman. Ada kelas di perumahan tersebut, dia ngiming-ngimingi kita, masuk di sinilah, ini bagus nih jurusan ini, seru loh. Sesuai dengan minat kamu man kan? Iya sesuai sih, kelistrikan soalnya kan. Ya udahlah, saya ingin minat. Pas masuk di sana pendaftaran, lumayan rumit juga sih, soalnya kan kita sendiri datang ke sana mendaftar. Ternyata banyak sekali yang mendaftar gitu. Sampai kayak tes fisik, buka baju, buka yang lain kan, sampai kayak celana pendek aja. Rambut pertama harus botak. Nggak tahu SMK kenapa harus botak. Dibandingkan SMA nggak ada botak-botaknya. Terus sih. Masuk di sana. Saya masuk di SMK Negeri Kabupaten Tangerang, SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang dengan jurusan Teknik Otomasi Industri. Jadi tidak tahu awalnya sekolah itu jurusan tersebut 4 tahun. Saya iyakan aja dulu tuh. Jadi kayak pernah dijebak teman. Ya udah. Terlanjur akhirnya saya masuk di sana dengan ternyata di sana itu 4 tahun, 3 tahunnya mengabdi di sekolah, setahunnya magang. Oh jadi full magang dalam setahun terakhir gitu? Iya, 4 tahun. Dulu magangnya di mana?
dulu magang saya di PT LG. LG. Karena saya dimasuk di sana itu karena orang tua nyuruh sih sebenarnya. Karena orang tua di sana dia sebagai mandor lah sebutannya. Kayaknya hidup Anda gak jauh-jauh dari orang dalam kayaknya. Iya sih. Kenapa Itu orang dalam orang itu dalam gitu. selalu terikat dengan diri saya terus. Nah, saya masuk di sana. Saya sudah masuk SMK di sana. Pertama kali masuk di sana SMK ini saya belajar kayak benar-benar di awal. Tapi awalnya itu beda dengan kuliah kita sekarang ini. Oke, kita yang pertama disuruh bikin lilit kabel kayak ekor tikus lah, ekor babi lah. Menurut saya sedikit menyenangkan. Ada gambar-gambar tekniknya dan lain-lain. Sampai saya lihat ada, wah SMK ternyata ada pelajaran fisika, kimia. Dan situ saya agak lumayan blank sih, tapi lebih blanknya di fisika. Soalnya ibunya jarang masuk. Sekali masuknya kambing kabur. You know lah, SMK kan. Yeah. Terus ada lagi di mana saya di mata pelajaran PKN saya sedang fokus sekolah belajar. Saya di sana itu tiba-tiba teman saya ini bercandain saya. Sampai setelah lagi bercanda itu apa sih namanya itu kalau bisa kena meja itu kayak terbentur meja lah kita ya itu. Sampai kedengar semua gurunya tersebut di depan lagi mengajarkan kita kan. Sehingga guru itu marah ke saya. Sampai saya dikeluarkan di kelas. Untung nggak dikeluarin sekolah ya. Untung lah. Parah sih sebenarnya itu. Padahal salah teman, tapi saya yang kena. Dan saya nggak diizinkan untuk belajar sama dia sampai selesai. Nah, jangan bilang lagi nanti ada orang dalam lagi nih. Enggak, beda lagi. Lulus kelas 1. Alhamdulillah saya masuk kelas 2, dapat jas baju jurusan. Saya berawal, kenapa baju jurusan ini merah ya? Gak bagus gitu menurut saya. Tapi ternyata dalam artian baju merah ini melambangkan cinta ini membara, semangat anak teknik ini harus kuat dalam nanti kita di luar sana bagaimana kerja ini benar-benar kerja. Tapi saya berpikir saya tidak ingin kerja, saya ingin punya usaha yang lain. Kelas 2 saya mulai belajar praktikum dan alhamdulillah nggak ada lagi fisika, nggak ada lagi kimia. Alhamdulillah sih. PKN pun ada, tapi bapaknya beda lagi. Alhamdulillah sih saya udah nggak. Jadi tetap naik kelas walaupun PKN kelas 1 nggak diizinin masuk gitu. Alhamdulillah walaupun saya nggak diizinkan masuk, tapi tugas saya selalu mengerjakan terus. Cuman di kelas 1 saya aja sih saya rajin. Kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 yang ada rajin. Saya lebih banyak ke praktikum, soalnya teorinya sekitar 30 menit, selebihnya praktikum. Dan di situ saya sangat menyukai banget sama praktikum, dari mulai ya, PLC, masang-masang di panel-panel, kayak pneumatik sampai gambar-gambar teknik. Saya sangat menyukai sekali yang kayak semacam PLC, terus kayak ngerangkai di panel sama gambar teknik. Jadi 3 mata pelajaran ini sebagai hobi saya, minat saya banget. Sampai saya ikut ada namanya, kita ini selesai kelas itu sampai selesai zuhur. Tapi bapak ini alhamdulillah kaprok ini mengizinkan kita untuk belajar dengan dia secara gratis, yaitu kayak pelajaran tambahan. Saya belajar tambahan itu sampai selesai sekolah, itu benar-benar seru banget sih. Kadang-kadang alhamdulillah kita dapat makan gratis juga sih dari bapak tuh. Baik sih bapaknya. Ujung-ujungnya gratis ya. Ya apa lah. Saya menceritakan tentang kisah saya di sekolah aja ya. Kalau kisah di rumah kayaknya di perumahan gini panjang lagi sih ceritanya. Soalnya nggak cukup kita untuk bicara di malam ini. Iya. Lagian. Jadi lanjut. Nah, selesai kelas 2, saya naik kelas 3. Alhamdulillah nilai terbilang aman. Alhamdulillah masuk ranking lah. Padahal nggak ada niatan buat rankingan. Padahal niatnya cuma selesai. Alhamdulillah nilai bagus, apa? Nggak ada nilai buruk nih. Ya
Adik kelas 3. Tidak, maaf, kelas 2 semester 1 selesai, ternyata corona. Gara-gara covid ini saya gak bisa lagi namanya praktikum yang lain-lain. Mumet lah pikiran jadinya. Sekolah di sekolah ya, dirumahkan. Tapi walaupun sekolah dirumahkan, tugas pun gak ada saya kerjakan. Cuman tugas-tugas beneran jurusan sendiri saya kerjakan. Soalnya kalau tugas yang lain, menurut saya ibu guru itu dan bapak guru itu kayak acuh tak acuh sih sebenarnya. Yang penting anak ini jurusannya tetap lancar. Terkadang kalau mengerjakan tugas di rumah saya rame-rame sama anak jurusan, walaupun nggak terlalu ramai, soalnya kalau terlalu ramai nggak cukup di rumah saya sih soalnya. Jadi walaupun udah dilarang berkumpul tapi tetap ngumpul ya. Iya, ya namanya corona ya, apa nggak ada lah sebutannya. Cuman penyakit yang influenza atau batuk-batuk yang lain yang berkembang. Lanjut, selesai sekitar berapa dekade ya? Berapa tahun corona ini selesai kemarin tuh? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Saya masuk lagi kelas 3. Soalnya kan ada ujian akhir. UKK enggak? UKK dia Ada. Kayak UN yang lain-lain saya nggak ikut. Soalnya kan 4 tahun. Iya. Jadi nggak terlalu merepotkan. Itu juga kayak ulang-ulangan kayak gitu cara learning. Oh jadi online. Alhamdulillah kita kerjaan di sini. Ada sebagai satu orang teman saya sebagai tumbal ngerjain tugas udah selesai. Ternyata bernilainya 75. Oh, Ada benar yang salah. Ya, ada benar yang salahnya kan. Wah, nip teman saya Hanif, coba dong lihat mana yang udah benar salahnya. Nanti kalau kami ini kerja sama, soalnya kita dalam satu rumah kan, jadi bareng-bareng sama teman-teman. Alhamdulillah saya dapat nilai sekitar, biar nggak kelihatan bener semua, saya salahkan berapa, dapat nilai skor sekitar 89. Curang sih sebenarnya itu, tapi ya gimana kan, sekolah kan online, udah amat lagi jadinya. Lanjut, selesai corona, udah mulai kita masuk lagi ke sekolahan. Wah, saya kaget banget sih ngelihat adik-adik kelas ini kayak om sama tante-tante. Soalnya kenapa saya sebut om? Karena semasa kita corona ini, kalau beli jajanan, mereka ini saya kira om pas jualan ini. Ternyata pas saya masuk lagi sekolahan, Mereka ada kelasnya. Tampangnya kayak gitu ya, tampangnya kayak udah tua semua. Kayak wah, ini ada kelas kok kayak om ya, kayak kaget aja di sana. Jangan bilang nanti pas ketemu bang gitu kan, kalau ketemu tuh. Iya, saya tadi kelas jurusan. Alhamdulillah sih saya sebagai senior di sana. Kalau misalnya ada kumpul-kumpul, saya diamanahkan sebagai kalau misalnya ada yang adik kelas bangkang atau yang lain-lain, saya sebagai pembicaranya lah. Tapi kalau secara tim pukulnya bukan saya, ada lagi. Ya kalau nggak SMK kok nggak dipukul, nggak teknik juga. Itulah. Setelah selesai ini, saya ada magang. Bukan magang, ada lomba. Ini namanya Camp Kreatif SMK Indonesia KKSI. Di sana saya buat robot. Alhamdulillah saya bikin robot dengan desain saya buat sendiri, yaitu nama robotnya itu bukan robot sih, kayak namanya Smart Health Kit, buat membantu waktu kerja bercorona. Alhamdulillah, tapi dananya cairnya tolak sih. Biasalah pemerintah kan. Iya. Nggak apa kan, kita cerita kayak gini nggak apa-apa. Ya nggak apa lah. Moga-moga aja nggak ada yang bilangin juga sih. Emang kita sekolah negeri ini emang dananya selalu telat terus sih. Nah, lanjut, karena saya ikut lomba ini, saya dimingi-mingi oleh guru BK, dan bukan cara detailnya dipaksa sih. Taman, karena kamu ikut lomba yang lain-lain, bu boleh nggak nyariin kamu masuk kuliah? Nah, cari pikir-pikir, karena kakak udah lulus kuliah kemarin tuh tahun 2020, dan berpikir nggak ada yang jaga nenek sama kakek di kampung,
saya ambillah kuliah di UNP lewat jalur SNPTN. Sebenarnya saya ingin pilihan pertama ini di ITB karena keinginan saya bener, tapi karena dipikir lagi karena ada nenek di kampung di Padang, ya udah saya milih pertama itu di UNP dan yang keduanya ITB. Alhamdulillah saya lolos. Saya pun sebenarnya gak ingin sih sebenarnya lolos, ada banyak tawaran kerja yang lain, tapi saya secara berpikir bahwasannya kita kalau lulus SMK pembelajaran kita, pemikiran kita masih sekedar masih anak SMK dan belum ada apa sih kalau di nama itu, nama kita terus ada belakangnya. Oh, belum ada gelarnya Nah, gitu. belum ada gelarnya. Kalau belum ada gelarnya kayak kurang rasanya gitu kan. CV pun terisinya juga masih sedikit baru. Jadi saya milih masuk kuliah. Alhamdulillah masuk kuliah dengan UKT yang terbilang cukup tinggi sih bagi saya. Soalnya Padahal ini negeri ya kan? Iya, negeri. Saya dapat nilai dapat UKT sekitar 3.750.000. Wow, cukup tinggi juga. Soalnya itu hampir membuat saya berpikir akan menyusahkan keluarga saya juga soalnya. Tapi orang tua saya mendorong saya untuk maju untuk sebagaimana anak ini harus lebih hebat daripada orang tuanya. Karena itu berpikir orang tua saya. Karena orang tua ini nggak ingin sebagai orang tua kayak orang tuanya, sebagaimana susah payahnya untuk sekolah, untuk belajar, untuk cari kerja yang lain. Ya, baiklah, saya ikuti dengan keinginan orang tua saya untuk berlanjut kuliah. Alhamdulillah saya kuliah di sini di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Teknik Elektroindustri. Nah, sekarang kan saudara sudah semester 2 kan berarti. Seharusnya saya ini harus semester 4. Oh, jadi karena sekolah 4 tahun ya. Ya, sekolah 4 tahun. Aduh. Ada kepikiran nggak untuk kuliah sambil part time gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Soalnya gimana ya, kalau di Padang ini Susah. untuk cari part time itu Iya, susah. susah. Sih. Saya paling ikuti usaha, pengen buka-buka usaha, tapi agak sulit juga sih di Padang. Soalnya belum memiliki modal. Itu aja sih. Terus buat sekarang kayak kesibukannya tuh sehari-hari ngapain gitu? Sibukan Selain ya. kuliah. Saya alhamdulillah ada banyak bukan tawaran sih sebutnya, ajakan dari dosen yang lain kan. Kayak semacam saya ikuti kayak ada PKM, ada P2MW, ada PMW. Saya begitu senang banget sih kayak ada kegiatan yang membuat saya semangat buat kuliah, dan ada yang nyemangatin saya juga sih. Gak tahu siapa orangnya udah nggak kuliah lagi. Nah, spill. Wah, nanti lah pas ini sudah, insya Allah orangnya datang. Jadi tadi gimana sih lanjutnya? Saya lupa tadi. Ada yang nyemangatin gitu? Bukan, tadi pertanyaan Dani. Kayak kesibukan sehari-hari selain gitu tuh, selain kuliah, selain kayak yang tadi Ramen bilang kayak ada kesibukan dari ajakan dosen-dosen gitu. Kayak Ada kayak kesibukannya ya lebih banyak ngerjain tugas lah, terus tugas juga kadang-kadang ngerjain, kadang-kadang bareng-bareng sama teman. Emang yang butuh juga sih, soalnya kan fisik kita ini kan dari SMK, jadi nggak berguna banget sih kerjain sendiri, soalnya bukan kami ini ya teknik, kami ini SMK, kami itu bekerja sama, bukan perorangan, jadi kami ngerjakan terus bareng-bareng. Di situ seru juga sih. Alhamdulillah ada teman-teman yang sering bantu kita belajar, walaupun kita belum ngerti apa kayak matematika zaman kuliah ini agak ya emang agak sulit. Iya. sulit. Kayak ada kayak Cos Jordan, Lisa Jaws. Di MTK saya dulu SMK aja nggak ada namanya gitu. Cuman pakai sin kostan itu doang. Ya sih. Dah. Nah, terus kayak kan ini sekarang udah semester 2 nih. Waktu kayak semester 1 dulu gimana nilainya, gimana perkuliahannya gitu? Karena aduh kayaknya malu banget sih mbak kayak itu Dani. Enggak, soalnya karena udah lama nggak belajar ya. Oh iya kan waktu selesai sekolah lama juga libur panjangnya kan. Sekolah masuk di kelas itu sekitar 1,5 tahun lah masuknya, hampir 2 tahun kurang lah, nggak ada belajar sekitar sampai kelas 4. Jadi tambah lagi juga corona kan selama 2 tahun. Iya, Itu nggak ada belajar parah kali. apa-apa ya. Pas datang ke kuliah, wah ini tugas lagi ya namanya, waduh
kayak kaget gitu kan, ada fisika lagi. Wah ya Allah, fisika praktikum sih nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kayak rumus yang lain gitu saya sangat kurang sih. Tapi alhamdulillah ada satu mata kuliah yang saya sangat disukai, yaitu gambar teknik. Well, saya juga suka tuh gambar teknik. Kayak gambar teknik itu kita menggunakan pakai AutoCAD. AutoCAD. Saya dulu kan di zaman SMK ini kan alhamdulillah banyak job juga dapat dari gambar-gambar itu, kayak gambar desain 3D atau desain rumah yang lain-lain. Dan di kuliah ini juga di semester 1 ini banyak yang Joki. saya jadi penjoki kemarin loh. Alhamdulillah dapat sekitar duit bawang merah lah. Lumayan lah ya. Lumayan sih sebenarnya, masih 5% dari pendapatannya waktu pas SMK. Ya gimana lagi, anak kuliahan lumayan lah dapat duit sekitar bawang merah Buat makan. buat makan sekitar seminggu lah, kok seminggu ya, sekitar 2 hari 3 hari lah, jajan bawa bensin. Dah itu aja sih cerita tentang kehidupan saya sekarang. Nah, baiklah. Sekian bahasan tentang kehidupan Rahman yang dapat kami sampaikan berkali ini. Jadi itulah lika-liku kehidupan seorang Rahman. Baiklah, sekian, terima kasih. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.